Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Di bumi, di jalanan, dua orang pemuda yang mengenakan pakaian kasual dan juga berambut hitam pendek berjalan berdampingan. Mereka berdua terlihat cukup muda, yang satu mengenakan pakaian kasual berwarna hitam dan yang lainnya mengenakan pakaian kasual berwarna putih. Keduanya berjalan santai sambil sesekali mengobrol. Itu adalah Yunhee dan Luo Feng. Sejak memasuki alam semesta, mereka telah berlatih keras. Jarang sekali mereka memiliki suasana hati yang santai dan menikmati waktu tenang. Apalagi mereka berada di kampung halaman yang sudah bertahun-tahun tidak mereka datangi, sehingga mereka berdua merasa sangat santai dan bersenang-senang. Berjalan jauh ke depan, tanpa tujuan apapun, tidak masalah kemanapun Anda pergi. Seperti apa bumi 10.000 tahun mendatang. Rerumputan tumbuh panjang dan burung kicau terbang, serta tanaman hijau dihiasi dengan bangunan tempat tinggal dengan bentuk yang unik. Di kiri kanan jalan terdapat dahan pohon willow yang menjuntai seperti tirai manik-manik dan sedikit bergoyang. Sungai membelok di kejauhan, beberapa burung terbang sering terlihat di langit. Langitnya biru dan udaranya segar. Menurut standar planet-planet di wilayah manusia, Bumi jelas merupakan standar tertinggi planet hidup. Alam dan teknologi membentuk harmoni yang sempurna. Pria dan wanita yang mengenakan seragam pelatihan atau pakaian santai sedang berjalan di jalan. Sekilas, kota ini tidak memiliki mobil atau alat transportasi lainnya. Jalur bawah tanah yang menghubungkan kota-kota di bumi, kereta api ringan melaju dengan kecepatan 30.000 km per jam, memungkinkan orang mencapai kota manapun di bumi dengan mudah dan cepat. Mampu menghubungkan beberapa benua dan membentuk jalur melalui dasar laut juga merupakan pekerjaan keluarga Luo. Kenangan era kota dasar, kawasan hutan belantara, monster, Del, yang merupakan pemandangan paling mengesankan ketika Yunhee datang ke dunia ini, telah lama menghilang. Bumi benar-benar berbeda. Yunhee tersenyum dan memuji, senang sekali bisa seperti ini sekarang. Ya, senang sekali bisa seperti ini sekarang. Bukankah mereka, para pelopor, mempertaruhkan nyawanya di alam semesta hanya untuk menjaga perdamaian yang ingin mereka lindungi di dalam hatinya. Dari umat manusia hingga kampung halaman di bumi, setiap orang memiliki sesuatu di dalam hatinya yang ingin mereka lindungi. Mereka berdua berjalan di jalan seperti sepasang anak muda pada umumnya. Yang lain tidak bisa membedakannya sama sekali. Faktanya, meskipun mereka telah melihat Yunhee dan Luo Feng, dalam sekejap, ingatan mereka tentang Yunhee dan Luo Feng akan langsung hilang dan mereka tidak akan dapat mengingatnya sama sekali. Yunhee mengamati semuanya dengan cermat dan masih sangat puas dengan bumi yang dikelola keluarga Luo. Luo Feng, saya menemukan bahwa tingkat planet sering terlihat di jalan. Yunhee menghela nafas, apakah biasa tingkat planet menjadi seperti ini? Itu berarti darah kita, penduduk bumi, telah mencapai tingkat yang baik di antara umat manusia. Yah, saya tidak tahu banyak tentang ini. Saudara Yun, saya jarang kembali ke bumi dalam beberapa tahun terakhir. Susin lebih tahu, kata Luo Feng. Kamu terlalu tidak kompeten sebagai penguasa bumi. Jika bukan karena Susin, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mengelola bumi pada akhirnya. Kata Yunhee dengan nada penuh rasa jijik. Hei, Susin adalah istriku. Jika dia mengaturnya dengan baik, bukankah itu berarti aku mengaturnya dengan baik? Luo Feng membusungkan dadanya dan terdengar sedikit bangga. Hei, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang segar dan sehalus kamu, bos yang begitu percaya diri dan percaya diri. Benarkah di balik setiap protagonis, putra takdir, pasti ada istri berbudi luhur yang diam-diam mendukungnya. Dan para protagonis itu hanya perlu bertanggung jawab untuk bergegas maju tanpa rasa khawatir. Bagaimanapun, seseorang pasti akan membereskan kekacauan yang tertinggal untuk mereka. Hahaha, Luo Feng menyeringai. Berapa lama kamu berencana untuk tinggal ketika kamu kembali kali ini? Yunhee bertanya. Saya mungkin akan tinggal sekitar 1 bulan. Saya harus pergi ke alam rahasia di alam semesta untuk mengambil harta karun yang sangat penting bagi saya. Tamu gunung itu meninggalkan pelat logam yang mencatat tindak lanjut kode rahasia tingkat 9 di alam rahasia Wuhua, sehingga Luo Feng dapat mengambilnya ketika dia menjadi master alam. Tentu saja,
Luo Feng tidak akan bisa dengan mudah mendapatkan pelat logam itu ke tangan sekelompok makhluk khusus. Sebuah tes. Jarang sekali kamu kembali dan pergi secepat ini. Yun He terkejut. Aku juga ingin tinggal lebih lama, tapi tidak ada cara lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Setelah melihat dunia yang lebih luas, dia tidak lagi berencana untuk tinggal di periode penguasa alam lagi. Dia ingin memasuki keabadian sesegera mungkin. Adapun pelat logam ketiga, yang mencatat tindak lanjut dari kode rahasia tingkat 9, Luo Feng secara alami tidak akan melepaskannya. Tingkat genetik berkaitan dengan kekuatan tubuh dewa setelah menembus keabadian. Semakin kuat tingkat genetiknya, semakin kuat pula kekuatannya setelah memasuki keabadian. Ketika dia mendapatkan pelat logam ketiga, dia akan mulai bersiap untuk mengolah klon ketiga sebelum dia bisa memasuki keabadian. Karena binatang raksasa bertanduk emas hanya dapat melahirkan 3 klon seumur hidupnya, dan klon terakhir harus dibudidayakan selama periode penguasa alam. Setelah ia dengan gegabah melangkah menuju keabadian, itu sama saja dengan secara sukarela menyerahkan klon ketiga. Ada terlalu banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan, dan dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin memasuki keabadian secepat mungkin, dia tidak bisa tinggal di bumi lebih lama. Yun He mengangguk. Dia tahu karakter Luo Feng. Faktanya, apa yang Luo Feng tidak ketahui adalah tidak sesederhana itu baginya untuk melangkah menuju keabadian. Belenggu protonuklir raksasa bertanduk emas. Luo Feng akan merasa terganggu dengan langkah ini selama puluhan ribu tahun. Yun He tidak berniat memberitahu Luo Feng sebelumnya. Tolong habiskan lebih banyak waktu dengan Su Xin selama ini. Kamu berhutang banyak padanya. Yun He menghela nafas. Luo Feng terdiam. Bagi Su Xin, dia tentu saja merasa bersalah. Hanya, Luo Feng mengepalkan tangannya dan matanya menjadi tegas. Sekarang bukan waktunya untuk menikmatinya. Saya harus terus menjadi lebih kuat agar saya dapat melindungi orang yang saya cintai dengan lebih baik. Yun He menggelengkan kepalanya. Hidup memang seperti ini, selalu ada ketidakberdayaan, dan tidak mungkin untuk memiliki kue sekaligus memakannya. Seperti kata pepatah, jika aku memelukmu dengan tanganku, aku tidak bisa memegang pedang, dan jika aku memegang pedang, aku tidak bisa memelukmu. Jadi, lebih baik menjadi lajang. Jangan terlalu khawatir. Tidak ada ketidakberdayaan seperti itu. Ini adalah seruan keras kepala terakhir dari hati seorang pria lajang. Dia menepuk bahu Luo Feng. Yun He langsung berteleportasi. Mari kita tinggalkan waktu untuk mereka berdua. 1 bulan kemudian, bumi. Seorang pemuda berjubah hitam berdiri di langit berbintang tata surya, memandangi planet biru di kejauhan. Kemudian dia tersenyum dan mengambil langkah, ruangnya sedikit berfluktuasi, dan sosoknya telah meninggalkan langit berbintang. Yun He keluar untuk bersantai selama sebulan dan menghabiskan 1 bulan dengan santai di planet asalnya. Selama bulan ini, selain sesekali muncul di keluarga Luo, menghadiri jamuan makan, dan mengobrol dengan Paman Luo dan Bibi Lan, Yun He menghabiskan sebagian besar waktunya berkeliling bumi. Merasakan perubahan bumi dan perubahannya selama bertahun-tahun, dia merasakan beberapa sentuhan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Saatnya untuk kembali dan mengambil langkah terakhir. Dan Luo Feng juga memulai perjalanan lagi pada hari ini setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Dia ingin pergi ke alam rahasia terpencil Wuhua di luar wilayah manusia untuk mendapatkan pelat logam ketiga. Setelah reuni singkat, keduanya berpisah lagi dan memulai jalan masing-masing. Ketika kita kembali lagi, itulah saatnya bumi dikembalikan kepada penghuninya. Waktu berlalu. 1000 tahun lagi telah berlalu. Alam semesta yang luas dan ribuan tahun hanyalah sekejap mata. Tapi itu adalah 10 nyawa orang biasa yang tak terhitung jumlahnya. Sekecil semut dan debu, di kerajaan Dewa Moyunteng. Terjadi keheningan. Wow, baru kemudian terdengar suara angin sepoi-sepoi yang bertiup di rerumputan. Di padang rumput yang luas, ombak hijau bergelombang. Yun He duduk bersila dan bermeditasi. Sudah 1000 tahun sejak saya duduk di sini. Jeda, percepat, perlambat. Gumam Yun He, matanya sedikit cekung dan tidak fokus. Lambat laun, matanya menjadi jernih. Kekuatan ilahi sangat kuat, dan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya terlihat bergerak, dan benang hukum muncul di kehampaan. Benang hukum ini membentuk 3 pola rahasia yang tidak lengkap di udara. Segera setelah itu, ketiga pola rahasia ini langsung menyatu,
masing-masing terintegrasi sempurna, dan akhirnya membentuk pola rahasia yang sempurna. Pola hukum yang benar-benar sempurna. Waktu. Inilah waktunya. Hukum waktu telah tercapai. Yunhe tersenyum dari lubuk hatinya. Ledakan. Pemaksaan tanpa akhir terhadap hukum asli alam semesta datang langsung ke kerajaan dewa. Dunia luar, mezanin ruang kerajaan ilahi. Langit di atas kerajaan ilahi Moyundeng yang besar dengan diameter lebih dari 30 juta kilometer. Pusaran besar berwarna-warni muncul. Pusaran warna-warni terpancar dengan diameter puluhan miliar kilometer, meliputi seluruh kerajaan ilahi Moyundeng. 5 hukum emas, kayu, air, api, dan bumi berpadu sempurna, tetapi di inti pusaran, tidak ada ketiadaan. Di sana, ia memancarkan aura hukum asal-usul waktu tanpa akhir. Hua hua hua, lautan kekuatan suci waktu tak berujung yang terlihat dengan mata telanjang melonjak dari ketiadaan, seolah-olah dunia sedang terbalik, seolah-olah Bima Sakti tergantung terbalik, mengalir deras, dan bergegas menuju kerajaan Moyundeng. Kekuatan hukum asal-usul ini, Yunhe mendongak dan terkejut karenanya. Hahaha, besar, 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 boom, ukuran Yunhe melonjak pesat, dan dalam sekejap dia menjadi sosok yang menjulang setinggi hampir 100.000 kilometer. Deru tawa mengguncang seluruh kerajaan dewa. Gemuruh. Kekuatan suci yang tak ada habisnya mengalir dan mengalir ke dalam tubuh dewa. Aku akan menghisapnya. Yunhe membuka mulutnya yang besar, seperti seekor naga yang menghisap air, mati-matian melahap air laut dengan waktu dan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Dalam sejarah alam semesta, ada banyak orang yang menjadi penguasa alam semesta. Di jagat maya banyak sekali adegan-adegan terobosan yang direkam dan difilmkan. Selama Anda memiliki izin yang memadai, Anda dapat menontonnya sesuka hati. Selain itu, Karu pernah berhasil menerobos dan menjadi penguasa alam semesta di Pulau Bauhinia. Oleh karena itu, Yunhe telah melihat terobosan abadi dan menjadi penguasa kosmik. Setiap kali orang kuat menerobos, akan ada pusaran warna-warni, dan lautan ruang atau waktu akan turun. Namun umumnya pusaran warna-warni akan berukuran sangat kecil, seperti diameter ratusan kilometer, diameter ribuan kilometer, Tapi ketika Yunhe menerobos, pusaran warna-warni itu berdiameter puluhan miliar kilometer. Kekuatan ilahi itu luar biasa. Hua hua hua. Air laut ilahi yang tak ada habisnya mengalir dari ketiadaan dengan diameter puluhan miliar kilometer. Gemuruh. Seperti air terjun, seperti Bima Sakti, mengalir langsung ke kerajaan Moyundeng. Yunhe, di sisi lain, dengan panik menyerap pasokan kekuatan ilahi ini untuk melaksanakan transformasi kekuatan ilahi yang abadi menjadi penguasa alam semesta. Ketika saya melangkah menuju keabadian, gerakan dan gerakannya lebih kuat daripada ketika banyak orang kuat melangkah ke dalam penguasa alam semesta. Ketika saya melangkah ke dalam penguasa alam semesta, meskipun itu tidak semisterius ketika penguasa alam semesta menerobos, dalam hal pergerakan dan pergerakan saja, itu benar-benar sebanding dengan yang super kuat. Itu adalah kekuatan saat kamu masuk ke dalam penguasa alam semesta. Petik 2. Adegan terobosan juga bisa menggambarkan kekuatan dari samping. Dari terobosan abadi hingga master kosmik, kualitas tubuh dewa dan kekuatan ilahi akan mencapai 100 kali lipat dari sebelumnya. Puncak kedudukan Raja Manusia Normal adalah dari 100.000 kali kekuatan penguasa dunia hingga 10 juta kali kekuatan penguasa dunia. Sedangkan untuk tubuh kedewaan Yunhe, tingkat gen kehidupan adalah tingkat yang sempurna, dan intensitas kekuatan kedewaan alami adalah 10.081 kali lipat. Itu lebih dari 1 miliar kali kekuatan Realm Lord. Saat ini, akan meningkat 100 kali lipat. Ditambah dengan tubuh dewa yang menjulang tinggi yang tingginya hampir 100.000 kilometer, bisa dibayangkan betapa besarnya kekuatan dewa yang ditelannya. Waktu terobosan terbatas, cepatlah. Telan kekuatan suci sebanyak mungkin dan ubah menjadi tubuh dewa. Yunhe dengan panik menyerap kekuatan suci yang tak ada habisnya dari sumber waktu. Bahkan harta tertinggi asal mula kekacauan tidak dapat dibandingkan dengan anugerah alam semesta asli pada saat terobosan. Jika Anda tidak menggunakan waktu untuk bertransformasi lebih banyak saat ini, perlu beberapa waktu untuk hanya mengandalkan Chaos Origin Arcana untuk bertransformasi. Di lorong kosong dengan diameter puluhan miliar kilometer itu, air laut ilahi mengalir terus-menerus, mengalir ke bawah. Hahaha, aku payah, aku payah, aku payah. Yunhe berdiri di kerajaan dewa,
seperti raksasa di alam liar, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan suci air laut, dan pada saat yang sama, tubuh dewanya juga sedang menjalani proses transformasi. Berubah menjadi kekuatan ilahi tingkat yang lebih tinggi. Waktu datangnya hukum asli alam semesta sangat terbatas. Melangkah menuju keabadian, melangkah menuju penguasa alam semesta, melangkah menuju penguasa alam semesta. Di antara ketiga tingkatan ini, hanya ketika Anda melangkah menuju keabadian, Anda dapat sepenuhnya menyerap transformasi sempurna dari tubuh ilahi. Adapun dua lompatan terakhir, waktu mereka dapat menyerap kekuatan suci sangat singkat. Berapa banyak yang dapat mereka serap sepenuhnya bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Setelah beberapa saat, semuanya telah hilang. Kerajaan ilahi Moyundeng telah kembali damai. Di kerajaan dewa, di padang rumput yang luas. Tubuh Dewa Agung Yunhe berdiri tegak, dan kekuatan dewa yang terpancar dari tubuhnya sangatlah menakutkan. Tubuh ilahi saya terlalu besar. Meskipun saya menyerap banyak dengan sangat keras, saya hanya mengkonversi sekitar 35%. Kata Yunhe dengan sedikit ketidakberdayaan. Jumlah kekuatan suci yang dibutuhkan oleh tubuh dewa yang tingginya hampir 100.000 km terlalu banyak. Bahkan jika diserap dengan putus asa, konversinya sangat terbatas. Hanya sekitar 35% dari kekuatan ilahi yang diubah ke tingkat yang lebih tinggi, yang secara kualitatif 100 kali lebih kuat. Transformasi normal tubuh dewa umat manusia menjadi penguasa kosmik adalah sekitar 90%. Kadang-kadang, bahkan ada 100% transformasi yang berhasil. Adapun Yunhe, pusaran warna-warni dengan diameter puluhan miliar kilometer, pasokan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya hanya diubah sekitar 35% dalam waktu singkat. Meskipun hanya mengkonversi sekitar 35%, itu adalah jumlah yang tidak diketahui berapa kali lipat dari total kekuatan ilahi dari penguasa kosmik manusia itu. Gunakan harta karun asli secara perlahan untuk menyerap dan mengubah harta yang tersisa. Mungkin perlu beberapa bulan untuk mengubahnya sepenuhnya. Pada saat itu, berapa tingkat kekuatanku? Penguasa alam semesta tingkat ketiga, atau lebih kuat. Petik 2. Jika kita menggunakan gerakan penghancuran ruang waktu lagi, bahkan penguasa kosmik tua seperti Lord Tianhua dapat dihancurkan dengan satu gerakan. Yunhe bersemangat. Saya ingat saat itu, di punggung Bukit Fusan, saya ingin memusnahkan penguasa Tianhua dengan satu gerakan untuk menghindari kecelakaan. Yunhe menghabiskan banyak pemikiran pada tahap awal. Dia kehilangan lebih dari 20% tubuh Dewa Lord Tianhua, menyisakan kurang dari 10% kekuatannya sebelum akhirnya mengambil tindakan. Lebih sulit bagi penguasa alam semesta tingkat ketiga biasa untuk membunuh penguasa alam semesta teratas. Tapi Yunhe telah melakukannya selama masa keabadiannya, mengandalkan persiapan awal dan kemudian menggunakan metode rahasia paling kuat dari penguasa alam semesta, penghancuran ruang dan waktu. Sekarang kekuatannya meningkat 100 kali lipat lagi. Sebuah langkah langsung untuk menghancurkan ruang dan waktu, bahkan seseorang seperti Yang Mulia Tianhua harus dimusnahkan sepenuhnya. Meskipun dia belum pernah benar-benar bertarung melawan Master Alam Semesta tingkat ketiga, dari titik ini saja, Yunhe menyadari bahwa dia harus sebanding dengan atau bahkan melampaui Master Alam Semesta tingkat ketiga biasa. Ketika saya berada di masa abadi, akan sangat sulit bagi Master Alam Semesta tingkat ketiga untuk membunuh saya, hampir tidak mungkin. Sekarang, saya 100 kali lebih kuat, membakar kekuatan ilahi, melonjak 1000 kali. Amplitudo tubuh ilahi, ketika saya mencapai tingkat ke-8 dari budidaya ruang waktu, amplitudonya akan menjadi 80 kali lebih besar. Dengan baju besi harta karun tertinggi, baju besi pemakan skala, untuk perlindungan tubuh, di alam semesta asli, bahkan orang terkuat di alam semesta akan kesulitan membunuhku. Yunhe, berdiri di padang rumput yang luas, menghadap ke seluruh kerajaan ilahi Anggur Moyun, merasakan kekuatan suci yang tak ada habisnya melonjak di tubuhnya, dia merasa sangat bangga. Di ruang mezanin kerajaan dewa, tubuh ilahi Yunhe tertahan di kehampaan. Lubang hitam, sebuah lubang hitam kecil dengan diameter sekitar 10 cm muncul di telapak tangannya yang besar. Pergi, Yunhe mengangkat tangannya dengan ringan. Bas-bas, lubang itu terbang keluar dengan cepat dan berputar. Pada saat yang sama, lubang campuran semakin besar. Saat pertama kali menembus keabadian, diameter lubang campuran sedikit melebihi 1 tahun cahaya. Selama ribuan tahun terakhir,
meskipun lubang campuran perlahan-lahan tumbuh dan menjadi lebih kuat, perubahannya tidak signifikan. Namun pada saat ini, Yunhei melangkah ke Yang Mulia Semesta dan mengalami transformasi kualitatif. Lubang campuran secara alami akan mengalami transformasi. Sama seperti makhluk abadi yang masuk ke dalam guru alam semesta, kerajaan dewa juga akan mengalami transformasi. Hal yang sama juga berlaku untuk Hundong, yang terintegrasi dengan kerajaan dewa. Kerajaan dewa adalah fondasi para dewa yang abadi. Gua campuran adalah fondasi Yunhei. Berdengung. Volume lubang campuran dengan diameter lebih dari 1 tahun cahaya di lapisan kerajaan dewa mulai meroket secara gila-gilaan. Pada saat yang sama, pecahan ruang angkasa mengambang yang tak terhitung jumlahnya itu juga ditelan oleh lubang kekacauan dan diubah menjadi nutrisi. Dalam proses ini, Yunhei juga menyampaikan kekuatan ilahi, yang terus-menerus diserap oleh lubang campuran. Ledakan. Yunhei menggunakan harta tertinggi asal mula kekacauan, dan kesadarannya berkomunikasi dengan inti asal mula alam semesta asli, dan kekuatan ilahi waktu tak terbatas diserap untuk menggantikan hilangnya kekuatan ilahi. Yunhei mempertahankan keluaran kekuatan suci yang stabil, membuat keluaran kekuatan suci dan kecepatan pemulihan sebanding. Tentu saja, dengan tubuh agung Yunhei yang panjangnya hampir 100.000 km, keluaran kekuatan suci yang stabil ini sudah menakutkan. Lubang campuran semakin kuat, ukurannya semakin besar. Yunhei melihat ke kejauhan dan merasa senang dengan lubang campuran yang semakin besar yang terus-menerus melahap puing-puing luar angkasa dan kekuatan sucinya sendiri. Transformasi gua campuran berlangsung sekitar 3 hari. Dan diameternya juga meningkat menjadi 10 tahun cahaya. Dari jarak 1 tahun cahaya hingga 10 tahun cahaya. Diameternya meningkat 10 kali lipat. Apa konsep lubang campuran dengan diameter 10 tahun cahaya? Bas-bas. Hundong berputar dengan cepat di ruang mezanin kerajaan dewa, dan gravitasi memancar ke kisaran sekitar 100 tahun cahaya. Semua fragmen ruang dalam kisaran 100 tahun cahaya, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, telah dimakan oleh Hundong, Raja Perut Besar. Rentang 100 tahun cahaya ini benar-benar kosong. Kekuatan tak berujung samar-samar memancar dari lubang besar yang kacau balau. Kekosongan dalam 100 tahun cahaya tidak hanya ditutupi oleh gravitasi yang kuat, tetapi bahkan waktu dan ruang pun sedikit terdistorsi. Lubang campuran yang kuat, gravitasi yang kuat menutupi area tersebut. Lubang, melarikan diri dari blokade gua. Oleh karena itu, Yunhei tidak pernah berani mencoba dengan mudah dan mengambil resiko di gua campuran. Bagaimanapun, lubang campuran adalah fondasinya. Namun, dengan lubang campuran dengan diameter 10 tahun cahaya, bahkan Master Alam Semesta tingkat ketiga tingkat atas atau Master Alam Semesta tingkat 4 biasa, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, tidak akan mampu mengguncang dan menghancurkannya. Lubang campuran yang kuat, bukan? Bagaimana jika aku melahap area pusaran kembar lagi? Yunhei menyipitkan matanya dan mau tidak mau memikirkan tentang area pusaran kembar yang telah lama dia pikirkan. Medan perang di luar wilayah, domain spiral kembar di medan perang ke-7. Yang satu berdiameter 4,2 tahun cahaya, dan yang lainnya berdiameter 3,9 tahun cahaya. Ini adalah objek kosmik besar yang terbentuk secara alami yang lahir secara alami di alam semesta. Mereka saling melengkapi, ada siklus gravitasi dan tolakan yang sempurna di dalamnya. Lubang campuran dengan diameter 10 tahun cahaya seharusnya bisa menelannya bukan? Namun, kita bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan membicarakannya nanti. Sekarang yang terpenting adalah, sistem, sudah waktunya kamu keluar, kan? Sistem. Kesadaran Yunhei berteriak, ding. Sebuah suara yang familiar terdengar. Yunhei terdiam. Seberapa asal-asalan ini? Bagaimana sikapmu? Selama saya tidak berinisiatif untuk menemukan Anda, apakah Anda berpura-pura tidak tahu bahwa saya telah melangkah ke alam semesta? Saat ini, apakah Anda terlalu malas untuk menangani proyek penyelamatan muka? Jika saya tidak menemukan Anda, apakah Anda akan mencuri hadiah saya? Lagi pula, setelah bersama selama lebih dari 10.000 tahun, kita masih memiliki persahabatan satu sama lain, bukan? Selamat, Anda telah masuk ke dalam penguasa alam semesta. Saya memiliki paket hadiah. Apakah Anda ingin membukanya? Sistem, saya selalu penasaran dan ingin tahu seperti apa keberadaan Anda. Tidak terburu-buru menerima hadiah, malah bertanya. Setelah menerima reward,
Jika tidak ada kecelakaan pada sistem pasti akan hilang. Pertanyaan ini sebenarnya sudah terpendam jauh di lubuk hatinya sejak lama sekali. Sebelumnya, saya lemah dan tidak berani memikirkan masalah ini. Sekarang dia telah berperan sebagai penguasa alam semesta, kekuatannya sebanding dengan penguasa alam semesta, Yunhei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia sangat ingin tahu jawaban dari pertanyaan ini. Mungkin peningkatan kekuatannya lah yang memberinya kepercayaan diri dan mentalitasnya menjadi sedikit mengembara. Saya tidak bisa menahannya, jadi saya bertanya. Baik itu seorang ateis di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, ia melahap dunia ini, yang bisa dikatakan telah mencapai tingkat puncak alam semesta primitif ini. Dewa, tentu saja, ada. Namun, dewa tidak seperti yang dibayangkan orang awam. Berdiri di level Yunhei, di mata makhluk biasa, apa perbedaan antara dia dan dewa? Jadi, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Dewa tidak benar-benar maha kuasa, maha hadir, dan abadi. Mereka hanyalah makhluk yang tingkat kehidupannya telah berevolusi dan gennya telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya saja ia lebih berevolusi dari kehidupan biasa, memiliki tingkat kehidupan yang lebih tinggi, dan memiliki tingkat genetik yang lebih tinggi. Itu saja, tidak pernah ada cinta tanpa alasan, apalagi kebencian tanpa alasan. Eksistensi seperti apa sistemnya, kehidupan apa yang menciptakannya. Mengapa ia memilih Yunhei? Apakah ini ada hubungannya dengan kedatangan Yunhei ke dunia ini? Ini dan seterusnya, dia sangat ingin tahu jawabannya. Bukan untuk menjadi sombong, tapi ada keberadaan yang tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dipahami di dalam tubuhnya, dan Yunhei sangat ingin mengetahuinya. Kesunyian, mengenai pertanyaan Yunhei, sistem sebenarnya diam. Dia sedikit menyipitkan matanya. Jadi, Anda punya pemikiran logis sendiri, bukan? Setelah beberapa saat, ding, selamat, Anda telah menjadi penguasa alam semesta. Anda diberi paket hadiah. Apakah Anda ingin membukanya? Sistem mengulangi pertanyaan itu lagi. Haha. Yunhei tersenyum. Apakah kamu menghindari pertanyaan itu, atau kamu bahkan tidak repot-repot menjawabku? Petik 2. Diam lagi. Aku tahu kamu tahu apa yang aku minta. Aku ada di sini saat ini karena bantuanmu. Aku sangat berterima kasih atas keberadaanmu dan terima kasih banyak. Tapi, aku sangat ingin tahu, mengapa kamu memilihku. Dan mengapa kamu ingin membantuku? Masih terdiam, tidak bisakah kamu menjawab? Yunhei tersenyum lembut, aku mengerti. Nyalakan, karena kita belum bisa mengetahui jawabannya sekarang, mari kita tunggu hari di mana kita bisa mengetahuinya. Jawabannya pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Tidak, nyalakan, kata Dia. Ding, konfirmasi untuk menyalakannya. Setelah mengalaminya berkali-kali, Yunhei kini mampu menghadapinya dengan relatif tenang. Sekarang, dia pada dasarnya tidak kekurangan apapun, kecuali dia diberi harta yang paling kuat. Namun masih ada rasa antisipasi. Bagaimana jika ada kejutan? Ding, selamat, kamu telah menerima hadiah peningkatan level genetikmu hingga 30.081 kali lipat. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Level gen meningkat hingga 30.000 kali lipat. Tanda seru tanda seru tanda seru. Sistem, kamu sangat disengaja. Anda tahu, di alam semesta asli, batas genetik yang dapat ditingkatkan oleh Yang Mulia Semesta adalah 100 kali lipat. Itu setara dengan makhluk istimewa biasa. Hanya dengan melangkah ke dalam penguasa alam semesta batas ini dapat dipatahkan. Dan Yunhei sekarang hanyalah Yang Mulia Semesta, sudah berada pada tingkat genetik yang sempurna. Ini sepenuhnya melanggar aturan alam semesta. Sekarang menerobos gen sempurna lagi. 30.081 kali. Sistem, Anda menantang inti dari keinginan alam semesta asli. Benar saja, masih ada harapan. Ding, hadiahnya berhasil dibagikan. Boom, energi misterius, energi tingkat tinggi yang belum pernah dilihat dan dipahami Yunhei sebelumnya. Energi yang tidak ada di alam semesta asli sepertinya berasal dari dimensi lain. Ia lahir tiba-tiba di tubuh ilahi Yunhei. Yunhei membuka mulutnya. Wow, saat kekuatan ini berfluktuasi, ia menyebar ke seluruh tubuh Yunhei, bekerja pada setiap ons kekuatan suci di dalam tubuh dewa. Bang, rasanya seperti ledakan. Struktur kehidupan dalam kekuatan ilahi segera dikendalikan dan diubah oleh energi tingkat tinggi ini. Ini seperti modifikasi genetik.
Hanya saja transformasi Yunhe jelas berada pada level yang lebih tinggi. Ini sudah menjadi cara untuk membuat gen menembus batas dengan memodifikasi komponen paling dasar. Terlihat dengan mata telanjang, setiap ons kekuatan ilahi dan susunan genetik dalam tubuh Dewa Yunhe sedang mengalami perubahan drastis, seperti fusi nuklir, dan perubahan misterius yang tak terhitung jumlahnya terjadi setiap detik. Yang disebut tingkat gen sempurna sebelumnya adalah batas dari alam semesta asli. Itu adalah struktur kehidupan yang sangat sempurna dan stabil. Bisa dibayangkan bahwa kita ingin menerobos dan melampaui batas ini. Kekuatan ilahi berubah dengan cepat secara internal, dan struktur internal yang paling mendasar pun berubah. Dan aura di tubuh Yunhe menjadi semakin kuat dan menakutkan. Teror ini telah melampaui level penguasa alam semesta biasa. Tubuhnya secara alami memancarkan perasaan yang lebih mulia. Itu adalah tingkat genetik, tingkat kehidupan yang mulia, bawaan. Jenis kebangsawanan yang datang dari dimensi berbeda dan berbeda dari kehidupan manapun yang lahir di alam semesta asli. Bas, setelah waktu yang tidak diketahui, semuanya berhenti. Yunhe membuka matanya, ada rasa ketidakpedulian yang luar biasa di matanya saat ini. Tampaknya dia mengabaikan semua makhluk hidup, miliaran orang di alam semesta asli, dan ketidakpedulian terhadap kehidupan tanpa akhir. Seolah-olah kehidupan 3 dimensi telah turun ke dunia 2 dimensi dan mengabaikan kehidupan di dunia 2 dimensi. Sama seperti manusia yang memandang rendah semut. Tentu saja, ini hanyalah metafora. Yunhe tidak melampaui dimensi alam semesta aslinya. Hanya saja asal-usul hidupnya lebih maju. Tingkat genetiknya telah melampaui batas seluruh kehidupan dan alam semesta asli sejak kelahirannya. 30.081 kali. Gemuruh. Tubuh Dewa Yunhe mulai melonjak dengan ganas. Mendaki, dari ketinggian hampir 100.000 km, ia melejit hingga ketinggian 1 juta km. Raksasa agung setinggi 1 juta km berdiri di kehampaan di antara ruang tak berujung. Jauh di depan raksasa itu ada sebuah lubang besar dengan diameter 10 tahun cahaya. Kekuatan ilahi semacam ini, Yunhe merasakannya dengan hati-hati. Berubah. Setiap kekuatan ilahi dalam tubuh ilahi Yunhe telah berubah. Ini adalah kekuatan ilahi yang benar-benar baru, sangat kuat, dengan kekuatan ilahi yang mendistorsi kekacauan dan menelan kekuatan yang membara. Tampaknya jika Anda diserang oleh kekuatan ilahi ini, Anda tidak hanya harus menahan pukulan pemusnahan yang dibawa oleh kekuatan ilahi ini, tapi kamu juga harus menanggungnya di masa depan. Kerusakan dan penyiksaan terus-menerus dari kekuatan suci semacam ini adalah hal yang normal. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah level yang lebih tinggi dari kekuatan suci sumber waktu sebelumnya. Tapi itu diubah dari kekuatan ilahi asal mula waktu. Kualitas telah meningkat, jumlah kekuatan suci juga meningkat lagi. Sebelumnya, ketika Yunhe pertama kali menerobos menjadi penguasa alam semesta, kekuatan sucinya hanya diubah sekitar 35%. Dan sekarang, tubuh dewanya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Tubuh dewa melompat dari ketinggian hampir 100.000 km ke ketinggian 1 juta km. Tidak hanya kualitasnya meningkat, tetapi kuantitasnya juga meningkat lebih dari 1000 kali lipat. Dan keunggulan ini akan selalu dipertahankan setelah Anda menjadi dewa sejati dan bahkan naik ke level yang lebih tinggi. Saat ini, tingkat genetik Yunhe telah melampaui gen sempurna. Selama dia mau, dia bisa langsung menggunakan jalur kekuatan suci untuk menerobos dan menjadi dewa sejati. Lewati langsung tahap menjadi penguasa alam semesta dan jadilah dewa sejati dalam satu langkah. Dia juga disebut sebagai orang terkuat di alam semesta. 30.081 kali, yang merupakan rute kekuatan suci tingkat pertama. Baik itu jalur kekuatan ilahi atau jalur hukum. Semua jalan menuju ke ujung yang sama. Asal-usul kehidupan juga merupakan salah satu asal mula evolusi alam semesta, dan juga mengandung misteri tertinggi. Dimulai dari kekuatan ilahi, kami mengambil jalur menggunakan kekuatan untuk melanggar hukum dan menjadi dewa sejati. Jalan kesaktian juga ada tingkatannya tinggi dan rendah. Di alam semesta asli, apa yang disebut gen sempurna adalah 10.081 kali lebih tinggi. Jika batas ini terlampaui, misalnya jika gen kehidupan mencapai 11.000 kali lipat, maka hanya dengan berpikir saja, kerajaan dewa bisa berevolusi dan menjelma menjadi alam semesta kecil. Tentu saja,
Terobosan sebesar ini tidak berbeda dengan dewa sejati yang menerobos hukum, dan kekuatannya tidak banyak perbedaan. Sesuai dengan karya aslinya, berawal dari kesaktian, perbedaan kekuatan antara mereka yang gennya berada dalam jarak 30.000 kali lipat dan mereka yang menerobos jalur hukum dan menjadi dewa sejati tidaklah terlalu besar. Gen 30.000 hingga 60.000 kali adalah level pertama. Gen yang 60.000 kali hingga 90.000 kali adalah tingkat kedua. 90.000 kali hingga mendekati 100.000 kali tanpa batas, yang merupakan level ketiga. Ini adalah 3 tingkat jalur kekuatan ilahi. Tingkat pertama di antara mereka dapat membuat tubuh dewa meroket 10 kali lipat dari tinggi aslinya. Misalnya, awalnya tingginya hanya 100.000 km, tapi bisa melonjak hingga jutaan kilometer. Dari segi kekuatan ilahi saja, sebenarnya 1000 kali lebih besar. Tingkat kedua menyebabkan tubuh dewa meroket hingga 1000 kali lipat tinggi aslinya. Misalnya manusia bisa mencapai ketinggian 100 juta kilometer. Tingkat ketiga adalah yang paling sulit. Bahkan di benua asal, mulai dari kekuatan ilahi, tidak peduli apa, tidak ada seorang pun yang pernah memiliki gen yang mencapai 100.000 kali lipat. Cobalah untuk sedekat mungkin. Oleh karena itu, 90.000 kali sudah merupakan ambang batas yang luar biasa. Jika Anda mencapai ambang ini, tubuh kedewaan Anda akan sebesar atau sekecil yang Anda inginkan, dan Anda akan memiliki tubuh kedewaan yang tidak terbatas. Ya, tubuh dewa tak terbatas, volume tak terbatas. Yang menentukan volume akhir adalah besarnya kekuatan ilahi. Semakin banyak kekuatan ilahi yang ada, semakin besar volumenya secara alami. Tentu saja, setelah Anda menerobos dan menjadi dewa sejati, cadangan kekuatan ilahi terakhir Anda akan tetap dan tidak akan bertambah. Sebelum Anda menjadi dewa sejati, seberapa banyak kekuatan ilahi yang dapat Anda simpan bergantung pada seberapa besar Anda. Karena setelah menerobos ke dewa sejati, dia akan kembali ke asalnya dan menjelma menjadi kehidupan daging dan darah lagi. Pada saat itu, dia akan menjadi tubuh daging dan darah dan bukan lagi tubuh dewa. Perlu dicatat bahwa di alam semesta asli, kekuatan ilahi tidak terbatas, tetapi juga terbatas. Bahkan kehendak awal alam semesta yang agung tidak dapat menyediakan semua energi untuk digunakan oleh makhluk hidup manapun. Sama seperti Laut 9 Neter, klon Laut Neter yang tak ada habisnya milik Luo Feng memiliki batas. Itu berarti 12 tahun cahaya. Mengapa penguasa 9 Neters tidak lagi terus berkembang dan selalu mempertahankan tubuh dewa berdiameter 12 tahun cahaya? Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa. Kehendak alam semesta yang asli tidak mengizinkan Anda untuk terus tumbuh dan berkembang, dan tidak mengizinkan Anda untuk terus menjara energi. Seiring dengan berkembangnya kehidupan, ia juga terus-menerus merampas energi alam semesta asli, dan itu juga merupakan anugerah kehidupan dari kehendak alam semesta asli. Pada setiap tahap lompatan dan terobosan, alam semesta asli akan memberi Anda energi atau kekuatan ilahi untuk meningkatkan terobosan Anda. Namun saat Anda menjadi semakin kuat, keinginan asli dari alam semesta asli perlahan-lahan akan mulai menolak Anda. Karena semakin kuat Anda, semakin banyak energi yang bisa Anda rampas. Apalagi ketika penguasa alam semesta menerobos dan menjadi dewa yang sejati, biasanya alam semesta yang asli hanyalah uluran tangan untuk membantu Anda mengembangkan kerajaan dewa menjadi alam semesta kecil. Tidak ada lagi energi yang akan diberikan kepada Anda. Kemudian, dia akan mengusir alam semesta kecil Anda. Ditendang keluar dari alam semesta asli. Ditendang ke laut kosmik. Mulai sekarang, Anda harus mengurus diri sendiri, tidak lagi dilindungi oleh alam semesta yang asli. Anda telah menjadi tidak terikat dan bukan lagi anak dari alam semesta yang asli. Jika Anda adalah kehidupan yang lahir di era reinkarnasi ini dan menjadi dewa sejati, Anda dapat kembali ke alam semesta asli, dan kehendak asli dari alam semesta asli juga akan memberi Anda sejumlah rasa hormat dan hak istimewa. Misalnya, kecepatan Anda diperbolehkan melebihi kecepatan cahaya, kemanapun Anda pergi, rentang divergensi hukum Anda, mundurnya hukum asli alam semesta, del. Namun, pembatasan juga akan dikenakan pada Anda. Anda tidak diperbolehkan bersikap nakal dan merusak di alam semesta asli. Kekuatannya tidak boleh melebihi batas level 6, juga tidak diperbolehkan membunuh penguasa alam semesta sesuka hati, jika tidak, Anda akan ditekan dan dihukum. Berdengung-berdengung, lubangnya sedikit bergetar. Ia sedikit siap untuk bergerak, dan sepertinya ingin berevolusi ke level yang lebih tinggi.
Jangan, Yun Helian menekan keinginan untuk menerobos. Baru saja, dia sedikit tergoda. Karena selama pikirannya bergerak, dia bisa langsung menerobos dan menjadi dewa sejati. Ya dewa, itu adalah puncak dari alam semesta yang asli. Namun di saat-saat terakhir, Yun He menahannya. Jika kamu menerobos menjadi dewa sejati sekarang, kamu akan sangat menderita. Itu hanya 30.081 kali. Anda akan bodoh jika menerobos sekarang. Kembalikan tubuh dewa dulu, itu terlalu lemah. Yun He langsung mempertahankan tubuh dewa yang tingginya 1 juta kilometer, duduk bersila di ruang mezanin. Wow, saat kesadaran berkomunikasi dengan asal mula alam semesta melalui harta karun asal kekacauan, kekuatan ilahi asal mula waktu yang tak ada habisnya segera diserap, memulihkan tubuh dewa Yun He. Kekuatan ilahi asal waktu ini akan diubah menjadi kekuatan ilahi tingkat yang lebih tinggi setelah memasuki tubuh dewa Yun He. Semacam kekacauan dan distorsi dengan kekuatan baru yang menelan kekuatan membara. Pada saat yang sama, kekuatan tingkat tinggi ini juga diangkut ke gua campuran oleh Yun He, mendukung transformasi gua campuran. Bas-bas, lubangnya sedikit bergetar, kekuatannya juga menjadi lebih kuat. Tidak ada perubahan volume, namun dari segi kualitas, telah meningkat sekitar 10 kali lipat. Gen tersebut meningkat dari 10.081 kali menjadi 30.081 kali lipat, di permukaan hanya meningkat kurang dari 3 kali lipat. Namun dari segi kualitas, setidaknya telah meningkat 10 kali lipat. Ini adalah jenis kekuatan yang sama sekali berbeda dari kekuatan ilahi asal mula waktu. Lebih maju, dari segi kuantitas, sekali lagi meningkat lebih dari 1000 kali lipat. Sejujurnya, Yun He sendiri tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Tingkat 4 teratas, tingkat kelima, tanpa perbandingan, mustahil untuk menentukan. Hundong yang sudah sangat kuat, setelah peningkatan kualitatif ini, kekuatannya meningkat setidaknya 10 kali lipat. Menjadi lebih kuat dan menakutkan. Huhuhu. Dengan lubang campuran sebagai pusatnya, radiasi gravitasi yang kuat menyebar hingga diameter 100 tahun cahaya. Dalam rentang ini, terdapat gaya gravitasi yang kuat, dan ruang serta waktu sedikit terdistorsi. Seolah-olah dalam lingkup radiasi gravitasi, ruang dan waktu semuanya berada di bawah kendali Yun He. Rasa kendali tirani ini tidak kalah dengan penguasaan ruang dan waktu oleh penguasa alam semesta, bukan? Pada saat yang sama, Yun He juga mencurahkan waktunya untuk mempraktikkan metode rahasia amplitudo tubuh dewa yang disebut tubuh ruang waktu. Menerobos menjadi penguasa alam semesta, ia dapat mengolah tubuh ruang waktu hingga tingkat ke-8, dan amplitudonya dapat mencapai 80 kali lipat. Ini merupakan peningkatan lainnya. Waktunya lama. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Di mezanin ruang tak berujung, raksasa agung setinggi 1 juta kilometer duduk bersila di kehampaan dengan mata tertutup. Kekuatan suci yang sangat menakutkan memenuhi udara, dan puing-puing luar angkasa yang mengambang mundur satu demi satu, secara otomatis menghindari raksasa itu. Di telapak tangannya yang besar, sebuah lubang hitam kecil dengan diameter 100 km berputar perlahan. Tiba-tiba, raksasa itu membuka matanya. Mata besar yang seperti danau besar itu seperti langit berbintang yang luas, kedalamannya tak berujung, seolah-olah bintang-bintang kecewa padanya, dan tahun-tahun terus berubah. Tubuh dewa telah dikembalikan ke kondisi sempurna, kata Yun He lembut. Tubuh dewa 1.000.000 kilometer, 100% sempurna. Perasaan kekuatan yang tiada taraf memenuhi setiap bagian tubuh dewa. Ledakan, Yun He berdiri, buka mulut besarmu dan telan lubang di telapak tanganmu. Kemudian, ledakan, amplitudo tubuh dewa adalah 80 kali lipat. Bakar tubuh dewa, gemuruh. Fragmen luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berubah menjadi bubuk. Ketika Yun He meledak dengan seluruh kekuatannya, kekuatan sucinya luar biasa. Minum. Tanda seru petik 2, armor pemakan skala. Pada lapisan sisik halus yang menutupi permukaan tubuh, garis rahasia hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menyala sedikit. Pada akhirnya, sebuah pola misterius terbentuk, menutupi seluruh setiap inci tubuh Dewa Yun He yang berjarak jutaan kilometer. Perasaan kekuatan yang tak ada habisnya memenuhi seluruh tubuh. Tampaknya ada benteng yang sangat kuat yang menjaga permukaan tubuh dewa. Armor pemakan skala, level ketiga, penggerak sempurna. Dan itu terlihat sangat santai dan tidak berat sama sekali. Bentuk ketiga, setelah aktivasi,
melemahkan serangan material hingga 100.000. Serangan jiwa melemah hingga 1/10. Ambil contoh tubuh Dewa Yunhe setinggi jutaan kilometer. Di alam semesta asli, serangan material siapa yang dapat membunuh Yunhe ketika hanya tersisa 1/100.000. Bahkan di lautan alam semesta yang tak berujung, kecuali orang terkuat di alam semesta, tidak banyak orang yang bisa menyakiti Yunhe, bukan? Berdiri di kehampaan yang tak ada habisnya, Yunhe mengepalkan tinjunya. Perasaan kuat ini membuat pikirannya jernih. Saya telah berada di dunia ini selama lebih dari 10.000 tahun dan telah hidup di dunia ini begitu lama, bukankah hanya untuk hari ini? Selanjutnya, pertama-tama pergi ke medan perang di luar wilayah, telan wilayah pusaran kembar, dan ganti lubang kekacauan. Lalu, berlatihlah dengan tenang sebentar, tingkatkan kekuatan pencekikan lubang hitam dan momen kecemerlangan, dan tingkatkan kekuatan hingga ekstrim. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Setelah memahami hukum asal mula waktu secara lengkap, dan meningkatkan pemahaman hukum, wajar saja jika kedua teknik rahasia ini ditingkatkan. Yang terbaik adalah mencapainya dalam satu langkah dan langsung naik ke tingkat rahasia tertinggi penguasa alam semesta. Yunhe mengambil satu langkah ke depan dan kembali keluar kerajaan ilahi Moyunteng. Melihat ke kejauhan, ada kerajaan dewa lain yang sedikit lebih besar di kejauhan, yaitu kerajaan Dewa Karu. Selama periode waktu ini, Kalu sedang berkultivasi dengan tenang di kerajaan ilahi miliknya sendiri, atau pergi ke rumah besar Pulau Bauhinia untuk menyaksikan hukum alam semesta terwujud di langit, atau menerima warisan dewa binatang untuk meningkatkan dirinya. Kekuatan suci dasar Kalu sudah berada di tingkat tertinggi penguasa alam semesta, dan kekuatan untuk menggerakkan Sueluo bahkan lebih tinggi lagi. Namun pemahamannya tentang hukum tidak dapat mengimbangi saat ini. Warisan Dewa Binatang saat ini berada di puncak tingkat keempat, dan belum benar-benar memasuki tingkat kelima, yaitu tingkat pemahaman hukum penguasa alam semesta. Belum lagi keterampilan rahasianya, mereka hanya berada di level puncak master tingkat tinggi. Fondasinya terlalu buruk, ini mengharuskan Karu menghabiskan waktu lama untuk berkembang secara perlahan. Adapun Moyundeng, dia juga tinggal di kerajaan dewanya sendiri, mengolah dan memahami pola rahasia pada baju besi yang sangat berat. Selama ia dapat didorong ke tingkat ketiga, dengan tubuh dewa yang sangat besar dengan diameter jutaan kilometer, bahkan jika yang mulia tingkat tinggi datang, menghadapi Moyundeng akan mengalami sakit kepala yang sangat parah. Setiap orang membuat kemajuan. Yunhe tersenyum. Tubuh dewanya menyusut, menjadi kurang dari 2 meter lagi, dan menukik ke dalam kerajaan Dewa Moyundeng. Moyun, aktifkan teleportasi dari kerajaan dewa, dan aku akan pergi ke medan perang di luar wilayah. Medan perang ekstrateritorial, medan perang ke-7. Domain putaran Gemini. Ini adalah 2 pusaran air yang sangat besar dengan perbedaan yang sangat lebar. Pusaran air yang lebih kecil dari 2 pusaran air super besar ini memiliki diameter 3,9 tahun cahaya, dan yang lebih besar memiliki diameter 4,2 tahun cahaya. Kedua pusaran air super besar ini berinteraksi satu sama lain, dan rentang divergensi tidak lagi meluas. Namun gaya gravitasi kuat yang memancar masih samar-samar menarik sejumlah besar materi jauh untuk terbang ke pusaran. Di langit berbintang, di tepi pusaran kembar, Yunhe muncul mengenakan jubah hitam. Namun, dia memancarkan aura teror yang samar, dan waktu serta ruang di sekitarnya terdistorsi. Wajahnya ditutupi sisik hitam gelap, membungkus seluruh tubuhnya, sehingga mustahil untuk melihat wajah spesifiknya dengan jelas. Dia langsung berteleportasi melalui kerajaan dewa ke tempat terpencil dan rahasia di medan perang di luar wilayah, dan kemudian berteleportasi. Domain Vortex Kembar. Yunhe berdiri di langit berbintang, memandangi domain Vortex Kembar yang besar di kejauhan, dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Dia telah memikirkan tentang pusaran air ini selama lebih dari 1 atau 2 hari. Berdiri di langit berbintang saat ini, dengan tatapan Yunhe, dia samar-samar bisa menembus ruang dan waktu dan melihat ke dalam Twin Vortex. Di dalam 2 pusaran air tersebut, Anda sering dapat melihat pemandangan makhluk abadi bergerak atau bertarung, dan kebanyakan dari mereka adalah raja yang kuat. Ada yang berasal dari ras alien dan ada yang berasal dari kubu manusia. Yunhe membuka telapak tangannya, dan di telapak tangannya, sebuah lubang dengan diameter hanya 10 cm berputar perlahan. Hundong, silakan. Yunhe mengangkat tangannya. Bas-bas. Lubang itu terbang dengan cepat,
dan volumenya mulai meningkat secara gila-gilaan. Di langit berbintang, dari kejauhan, lubang bercampur tampak seperti setetes tinta yang jatuh ke permukaan air, menyebar dengan cepat. Bas, lubang campuran telah kembali ke diameter 10 tahun cahaya, menutupi seluruh domain spiral kembar. Ini seperti tirai hitam melingkar, tergantung di langit di atas twin spin domain. Gelap, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya dewa, mengapa tiba-tiba menjadi gelap? Petik 2. Segala sesuatu yang dia lihat telah berubah menjadi gelap gulita. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, karena kegelapan seolah mampu menelan bahkan pemandangannya. Di saat yang sama, sepertinya ada monster menakutkan yang tersembunyi di kegelapan, memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Seolah-olah binatang jurang itu telah menumbuhkan mulut yang besar, dan yang abadi adalah semut. Segera setelah itu, makhluk abadi menyaksikan kegelapan tak berujung dan menekannya. Sepertinya langit akan runtuh. Tidak, ya dewa. Petik 2 tanda seru petik 2. Bas, lubang campuran menutupinya dan menelan seluruh twin spin domain dalam satu gigitan. Termasuk orang-orang kuat yang abadi itu. Berdengung-berdengung, lubang campuran dengan diameter 10 tahun cahaya bergetar sedikit di langit berbintang. Goyah, persis seperti pria gemuk yang makan terlalu banyak. Yunhe merasa sedikit berat. Menelan dua benda langit sebesar itu dalam satu tarikan napas memang sedikit mengganggu pencernaan. Kembalilah, Yunhe mengulurkan telapak tangannya dan meningkatkan hasil kekuatan sucinya. Gemuruh. Langit berbintang dalam 10 tahun cahaya benar-benar hancur. Lubang campuran bergerak perlahan. Ini seperti truk kelebihan muatan yang melaju kencang di jalan raya. Petik 2 petik 2. Sepertinya agak di luar kendali. Yang satu berukuran 4,2 tahun cahaya dan yang lainnya berukuran 3,9 tahun cahaya. Kedua pusaran yang saling tarik-menarik ini memiliki diameter gabungan lebih dari 8,3 tahun cahaya. Terlalu besar. Sejak lahir, mereka telah berdiri di medan perang luar selama bertahun-tahun tanpa akhir, terus-menerus melahap materi dan energi di sekitarnya. Kualitas internal dapat dibayangkan. Yunhe langsung menyalakan amplitudo tubuh dewa. Ledakan, aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat 80 kali lipat. Bas-bas, dengan bantuan kekuatan suci yang kuat ini, lubang itu tiba-tiba tampak meningkatkan tenaga kudanya puluhan kali lipat, dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Gemuruh, lubang campuran dengan diameter 10 tahun cahaya, benda langit yang sangat besar ini, menembus langit berbintang. Sepanjang jalan, ruangan itu meledak menjadi bubuk. Puing-puing luar angkasa, termasuk materi yang melayang di langit berbintang, semuanya tertelan oleh lubang tersebut. Ambillah, teriak Yunhe dengan suara rendah. Bas, volume luar dari lubang campuran mulai menyusut perlahan, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tidak sampai 1 menit kemudian diameternya menyusut kembali menjadi sekitar 10 cm. Meski eksteriornya mengecil, namun ruang interiornya tetap tidak berubah. Ini seperti cincin dunia, dan seperti dunia di sebutir pasir. Memanggil, lubang campuran itu muncul di kehampaan dan kembali melayang di telapak tangan Yunhe. Yunhe memegang lubang di tangannya dan dengan jelas merasakan rasa berat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah ke lubang di telapak tangannya. Di dalam lubang campuran, pusaran kembar yang tertelan masih berputar di dalam lubang campuran. Kedua pusaran tersebut saling mempengaruhi. Untuk sementara, tidak mungkin untuk dicerna. Namun, masuk ke dalam lubang sama dengan masuk ke dalam mangkuk, dan hanya masalah waktu saja sebelum dicerna. Di dalam Twin Vortex, makhluk abadi dari semua ras seperti semut dipanci panas, cemas tetapi tidak berani berlarian. Karena tidak ada cahaya di dalam lubang campuran, bahkan garis pandang pun akan tertelan oleh lubang campuran. Ruang dan waktu internal terdistorsi, dan berbagai kekuatan kacau hidup berdampingan. Bahkan eksplorasi kekuatan ilahi virtual tidak dapat menyebar terlalu jauh. Makhluk abadi dari berbagai ras ini bahkan tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, kiri dan kanan di dalam gua. Langit berbintang di luar benar-benar kosong. Kekosongan yang hancur sedang segera diperbaiki. Sekilas, bekas pusaran kembar itu sudah lama menghilang, hanya tersisa beberapa meteorit dan material lainnya. Yunhe mengulurkan tangan dan meraih lubang itu.
Bas, lubangnya sedikit bergetar, makhluk abadi dari semua ras dimuntahkan. Yunhe melambaikan tangannya, seiring perubahan waktu dan ruang, makhluk abadi dari semua ras tersebar secara acak dan terlempar ke langit berbintang yang sangat kosong. Pada saat mereka bereaksi, Yunhe sudah berteleportasi. Ini, diselamatkan, ini, adalah langit berbintang. Apa yang terjadi tadi? Semakin banyak orang dengan cepat berteleportasi menjauh dari negeri yang benar dan salah ini. Beberapa ahli abadi terkejut saat mengetahui bahwa ketika menentukan koordinat langit berbintang, ini adalah koordinat langit berbintang di dekat domain spiral kembar. Tapi, bagaimana dengan Twin Spin Domain? Sekilas, kemanapun Anda melihat, langit berbintang kosong, hanya tersisa sedikit material meteorit. Di manakah Twin Vortex Domains? Benda langit ajaib yang ada di medan perang ketujuh di luar medan perang selama bertahun-tahun tanpa akhir, Twin Spin Domain, telah menghilang. Si kembar telah menghilang, bagaimana mungkin? Ya dewa, sesuatu yang besar akan terjadi. Orang-orang kuat yang berada di Twin Vortex melaporkan rincian kejadian tersebut kepada tentara. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang untuk memeriksa dan menemukan bahwa memang demikianlah masalahnya. Domain pusaran kembar, sepasang pusaran langit ajaib yang besar ini, telah benar-benar menghilang. Tanda seru, pusaran kembar, menghilang. Cepat lapor ke atasan. Benda langit ajaib sebesar itu telah menghilang tanpa alasan. Tahukah Anda, pusaran kembar menempati setidaknya 8,3 tahun cahaya di langit berbintang. Itu adalah hal yang sangat besar yang sebanding dengan menara bintang. Benda langit sebesar itu menghilang tanpa alasan apapun. Apakah kamu bercanda? Ketika segala sesuatunya terjadi, para pemimpin tertinggi dari 4 kelompok puncak dan makhluk super semuanya merasa khawatir. Makhluk super juga sangat terkejut setelah mendengar apa yang terjadi. Diikuti dengan perhatian, benda angkasa sebesar itu menghilang dalam waktu singkat. Jika itu dilakukan oleh orang yang super kuat, dia bisa mengambil Twin Spin Territory, apakah itu berarti dia juga bisa mengambil Star Tower? Tanda seru. Tidak apa-apa, tentu saja saya ingin memikirkannya, tetapi makhluk super tahu bahwa ini hanyalah tebakan. Karena menara bintang telah berdiri di medan perang di luar wilayah selama bertahun-tahun tanpa akhir, bahkan orang terkuat di alam semesta pun tidak dapat menggoyahkannya, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi selama ada kemungkinan kecil untuk mengambil menara bintang, mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Taruhannya tinggi. Kelompok etnis mana yang tidak ingin memiliki menara bintang? Bagi makhluk super, kekuatan Twin Vortex hanya rata-rata. Meski tidak bisa menghilangkannya, paling-paling mereka bisa menghancurkan atau menghancurkannya. Sedangkan untuk menara bintang, bahkan pada tingkat paling dasar pun tidak bisa digoyahkan. Ia diakui sebagai salah satu harta paling kuat di alam semesta. Jika alam spiral kembar benar-benar diambil oleh makhluk super tertentu, apakah ada kemungkinan makhluk super itu juga dapat mengambil menara bintang? Di langit berbintang. Ledakan, 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 ledakan. 4 makhluk super turun ke langit berbintang ini hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka semua adalah makhluk super yang termasuk dalam 4 kelompok puncak. Mereka berempat semuanya adalah penguasa alam semesta terbaik, dengan setidaknya kekuatan tingkat 4. Keempat makhluk super ini saling memandang dan sedikit mengangguk. Kita semua adalah teman lama, dan kita terlalu malas untuk bersikap sopan saat ini. Segera setelah itu, penguasa alam semesta dari ras manusia berbicara, suaranya menggelegar, mengguncang seluruh langit berbintang, siapa yang datang lebih dulu. Penguasa alam semesta dari ras iblis, ras serangga, dan ras mekanik berkata dengan acuh tak acuh, siapapun baik-baik saja. Bagaimanapun, selama ada yang datang lebih dulu, dia mengambil tindakan untuk membalikkan waktu dan ruang dan melihat ke belakang, dan 3 orang di dekatnya dapat melihatnya dengan jelas. Penguasa alam semesta umat manusia mendengus pelan, tidak peduli tentang hal-hal sepele ini. Dia langsung mengulurkan telapak tangannya. Terbalik, fluktuasi aneh samar-samar menyelimuti area sekitar selama puluhan tahun cahaya. Segera setelah itu, waktu mulai berbalik di langit berbintang dalam jarak puluhan tahun cahaya. Adegan yang pernah terjadi di langit berbintang ini mulai diputar ulang dengan cepat seperti pemutaran ulang film. Segera, waktu kembali ke adegan di mana pembangkit tenaga listrik abadi dari semua ras dibuang secara acak di langit berbintang. Kami datang.
Ekspresi keempat makhluk super menjadi serius dan mereka melihatnya dengan cermat. Namun selanjutnya, pemandangan tersebut menjadi buram, seolah-olah tempat-tempat utama telah dibuat mosaik, dan seluruh layar juga dibuat mosaik, dan tidak ada yang dapat dilihat. Benar saja, keempat makhluk super tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Ruang dan waktu ini telah terganggu, sehingga mustahil untuk mengingatnya dengan jelas. Penguasa alam semesta manusia menggelengkan kepalanya. Tidaklah mengherankan jika keberadaan yang dapat menghilangkan Twin Spin Domain pastilah keberadaan yang setidaknya setara dengan Anda dan saya. Jika keberadaan seperti itu melakukan sesuatu, selama dia dengan sengaja mencegah kita melihatnya, tidak ada apa-apa, kita bisa melakukannya. Kata Master Alam Semesta Suku Mekanik. Penguasa alam semesta tidak maha kuasa dalam membalikkan ruang dan waktu. Sebagai penguasa alam semesta, dia dapat mengendalikan ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu yang dia kendalikan, dialah penguasanya. Dalam proses penguasaan satu sisi ruang dan waktu, jika dengan sengaja mengganggu ruang dan waktu, penguasa alam semesta lainnya dengan sendirinya tidak akan mampu membalikkannya. Yunhe mampu melakukan ini karena gravitasi dari lubang campuran. Dalam rentang divergensi gravitasi yang kuat, waktu dan ruang terdistorsi dan kacau. Jika penguasa alam semesta lainnya kembali ke Suo, gambarannya akan menjadi kabur, seperti melihat kode yang berantakan. Dengan jangkauan radiasi gravitasi yang kuat dari lubang campuran, selama Yunhe menginginkannya, dia dapat mengendalikan ruang dan waktu ratusan tahun cahaya di sekitarnya. Adegan terus bergerak maju. Tiba-tiba, pemandangan buram itu menjadi jelas. Pada saat ini, pemandangan telah tercapai sebelum pusaran kembar itu ditelan. Keempat makhluk super dapat melihat sosok samar yang tiba-tiba muncul di langit berbintang di tepi domain spiral kembar. Pasti, teriak penguasa alam semesta manusia. Seolah-olah tombol jeda telah ditekan, layar berhenti sejenak. Dalam gambar tersebut, seseorang dengan sosok samar dan aura yang agak kuat dan menakutkan sedang berdiri di langit berbintang. Samar-samar terlihat bahwa pihak lain mengenakan jubah hitam, tetapi sisanya tidak dapat terlihat dengan jelas. Karena waktu dan ruang di sekitarnya sudah lama terdistorsi. Itu dia, keempat makhluk super itu saling menatap, seolah mencoba menentukan makhluk super mana dari aura yang terpancar dari tubuh masing-masing. Sesaat kemudian, mereka berempat menggelengkan kepala. Tidak ada penguasa alam semesta yang mereka kenal. Dilihat dari aura kuat yang samar-samar keluar dari tubuhnya, kekuatannya seharusnya berada di atas tingkat keempat. Adapun apakah itu tingkat keempat biasa, tingkat 4 teratas, atau tingkat kelima, kami tidak tahu, dari Monster Universe menggelengkan kepalanya. Melalui nafas, seseorang hampir tidak dapat menilai tingkat kekuatannya, apalagi membalikkan ruang dan waktu, sehingga tidak mungkin untuk menilai secara akurat. Siapakah eksistensi setidaknya tingkat keempat? Saya tidak memiliki kesan tentang keberadaan ini. Di seluruh alam semesta asli, jumlah penguasa alam semesta tingkat keempat sangat sedikit, dan mereka semua akrab satu sama lain. Awalnya aku tidak punya banyak harapan. Makhluk seperti itu ingin menyembunyikan diri, jadi tentu saja mereka punya banyak cara. Penguasa alam semesta suku mekanik mendengus dingin, lalu berteleportasi. Semuanya, aku akan mengambil langkah pertama. Penguasa alam semesta Zerg, sosoknya kabur dan sepertinya tersembunyi di dimensi ruang dan waktu lain. Setelah mengeluarkan tawa menawan, dia juga pergi. Setelah itu, penguasa alam semesta dari ras iblis dan ras manusia juga pergi satu demi satu, dan langit berbintang kembali tenang. Namun, Twin Spin Territory, yang dulunya terkenal di medan perang di luar wilayah tersebut, telah hilang sama sekali. Sebentar lagi, tempat ini lambat laun akan menjadi tempat terpencil yang sudah lama tidak ada kehidupan. Sua, di suatu tempat di langit berbintang yang gelap dan terpencil, sosok Yunhe muncul. Setelah melahap Twin Spin Domain, dia segera berteleportasi menjauh dari sana, karena dia tahu itu akan segera menjadi tempat yang benar dan salah. Bagaimanapun, hilangnya Twin Vortex secara tiba-tiba adalah masalah besar dan pasti akan menimbulkan sensasi dan menarik perhatian 4 kelompok puncak. Yunhe belum mau mengekspos dirinya sendiri. Dia sedang bersiap mencari tempat rahasia untuk memulai teleportasi dari kerajaan dewa dan kembali ke alam manusia. Tiba-tiba, Yunhe melihat ke arah tertentu, di mana, di kejauhan, ada gelombang pertempuran yang samar-samar. Di medan perang asing, bahkan di tempat terpencil,
sesekali menghadapi pertempuran adalah hal yang wajar. Namun di antara kedua belah pihak yang bertengkar, Yunhei justru menemukan seorang mantan kenalan. Itu dia, itu adalah gadis Jenderal Realm Master, Ai Luo, yang ditemui Yunhei ketika dia datang ke medan perang di luar wilayah untuk pertama kalinya. Seorang gadis dengan mata biru murni. Hal itu pernah sedikit menyentuh hati Yunhei, dan sesaat, dia mendapat ide tentang seorang gadis yang ingin jatuh cinta. Namun seiring berjalannya waktu, jejak detak jantung yang dulu ada sudah lama hilang. Karena Yunhei tahu bahwa mereka berdua sama sekali bukan berasal dari dunia yang sama, dan akan sulit bagi mereka untuk bertemu di masa depan. Tanpa diduga, saya bertemu dengannya lagi di sini. Dia telah mencapai keabadian. Nah, kekuatannya setara dengan Tuan Feodal tingkat tinggi. Apa yang terjadi dengan mantan rekan satu tim itu? Yunhei berdiri di langit berbintang dan menyaksikan dengan tenang, dengan mantan rekan satu tim itu terlintas di benaknya. Ai Luo, sebagai jenderal utama dunia, telah mencapai keabadian setelah hampir 10.000 tahun. Dengan kekuatan bertarung aslinya, wajar baginya untuk menembus keabadian dan menjadi seorang pangeran secara langsung. Di langit berbintang, boom, ruangnya hancur. Ai Luo telah membakar tubuh dewanya. Dia tampak sedikit malu saat ini. Lawannya adalah prajurit tingkat puncak yang berasal dari Kamzerk, dan tubuh dewanya juga terbakar saat ini. Kesenjangan antara Feng Hou tingkat tinggi dan Feng Hou puncak tidak terlalu besar, dan tubuh dewa dibakar pada saat yang sama, jadi pada dasarnya sulit untuk membunuh lawan. Tapi orang kuat dari Kamzerk itu memiliki tubuh yang jauh lebih besar daripada Ai Luo. Tinggi tubuh dewa Ai Luo kurang dari 1,7 meter, sedangkan tubuh dewa lawan lebih dari 10 meter. Pihak lain jelas ingin membunuh Ai Luo meskipun dia membuang-buang waktu. Ini adalah keuntungan besar dari tubuh dewa, sangat nakal. Hahaha, Feng Jianhou, kamu ditakdirkan untuk jatuh hari ini dan mencapai eksploitasi militerku. Pangeran feodal asing tertawa liar pada puncaknya. Ai Luo mengatupkan bibirnya erat-erat, sosoknya berkedip-kedip seperti angin, dan pedang di tangannya terus terhunus. Namun jauh di lubuk hatinya, Ai Luo sebenarnya sangat cemas. Sialan, ras alien ini ahli di luar angkasa. Ia bergerak terlalu cepat, saya tidak bisa menghindarinya sama sekali. Saya sudah mengirim pesan darurat ke sistem militer, tapi saya dikejar oleh pihak lain ke langit berbintang yang terpencil ini. Anda bisa menemui saya di dekat sini. Peluang penyelamatan oleh orang-orang kuat dari Kam Fang terlalu rendah. Apa yang harus saya lakukan? Tubuh dewa telah hilang lebih dari 20%. Luo terlihat serius, tapi dia sangat cemas. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Petik 2. Pada saat ini, fluktuasi yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba datang. Orang asing yang kuat itu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dipenuhi rasa takut. Engah, semuanya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Ai Luo awalnya tertegun, dan kemudian menjadi sangat bersemangat. Dia selamat, ada orang kuat di dekat sini. Orang kuat yang bisa memusnahkan penguasa puncak dengan satu serangan pastilah orang di atas penguasa puncak di Kam manusia. Ai Luo dengan cepat melihat ke arah fluktuasi, tetapi tidak melihat ada orang kuat yang muncul. Ai Luo, terima kasih, Tuan. Ai Luo membungkuk sedikit dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Di kejauhan, Yunhei menarik kembali jari runcingnya dan tersenyum. Kemudian, dia berteleportasi secara langsung. Karena itu bukan milik dunia yang sama, tidak perlu bertemu dengannya. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu. Di kerajaan Dewa Mo Yunteng. Di padang rumput yang luas, Yunhei duduk bersila, dan di telapak tangan kanannya, sebuah lubang berdiameter 10 cm perlahan berputar. Domain putar kembar telah dicerna. Yunhei menundukkan kepalanya dan melihat lubang di telapak tangannya. Saat ini, diameter lubang campuran telah berkembang menjadi sekitar 12 tahun cahaya, dan kekuatannya meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat dari sebelumnya. Ruang di dalam gua campuran menjadi lebih stabil dan kuat setelah menelan dan mencerna domain putaran kembar. Berbagai energi kacau di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan kekuatannya. Wilayah putaran kembar telah ada di medan perang di luar wilayah selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dalam prosesnya, tidak diketahui berapa banyak materi energi yang telah ditelan. Akumulasi selama bertahun-tahun ini kini telah menjadi nutrisi bagi lubang campuran. Selama 1000 tahun terakhir,
tidak hanya kekuatan lubang campuran yang meningkat, Yunhe juga telah mencekik lubang hitam, dan kekuatan dua teknik rahasia momentum Guanghua juga meningkat, mencapai tingkat yang sangat dekat dengan rahasia pamungkas, teknik penguasa alam semesta. Sangat dekat, menyentuh ambang pintu. Ada perbedaan mendasar antara teknik rahasia tertinggi penguasa alam semesta, teknik rahasia tertinggi penguasa alam semesta tertinggi, dan teknik rahasia puncak penguasa alam semesta, dan tidak mudah untuk menerobosnya. Langkah terakhir ini, jika Anda ingin melewatinya dan melakukan perubahan kualitatif, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah Anda mengumpulkan cukup banyak, atau inspirasi datang, Anda mungkin dapat menerobos dalam sekejap. Jika tidak, jika Anda terjebak, mungkin tidak mengherankan jika Anda terjebak selama bertahun-tahun tanpa akhir. Bagaimanapun juga, metode rahasia tertinggi dari penguasa alam semesta umumnya merupakan metode rahasia tingkat yang hanya digunakan oleh penguasa alam semesta tingkat kedua dan ketiga. Alam semesta virtual, puncak Pulau Guntur. Aliran udara kacau yang tak ada habisnya memenuhi udara. Sosok Yunhe muncul di depan istana. Yunhe, kemarilah. Sebuah suara lembut datang. Yunhe berbalik dan melihat penguasa kota keos sedang berdiri di tepi tebing, melihat ke bawah. Yunhe berjalan mendekat dan membungkuk sedikit, "Guru." Penguasa kota keos berbalik dan memandang Yunhe dengan hati-hati dengan sepasang mata yang dalam dan setenang bintang di alam semesta. Sekilas ini, penguasa kota keos menyadari perbedaannya. Yunhe telah banyak berubah. Meskipun dia telah menahan kesadaran dan kemauannya, dia terlihat tidak berbeda dari sebelumnya, dan dia hanya mengembangkan sedikit kesadaran untuk masuk ke alam semesta virtual. Tapi betapa cerdasnya penguasa kekacauan, dan dia telah menyaksikan Yunhe selangkah demi selangkah dari masa lemah. Setiap perubahan pada tubuh Yunhe tidak dapat disembunyikan dari mata penguasa kekacauan. Mungkinkah, ekspresi keterkejutan dan keterkejutan melintas di mata penguasa kota keos, sudahkah kamu menerobos ke penguasa alam semesta? Ya. Murid itu berhasil menerobos lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dia mengangguk. Setelah melangkah ke penguasa alam semesta, kesadaran dan kehendak Yunhe telah benar-benar memasuki tingkat penguasa alam semesta. Ini adalah semacam sublimasi kualitatif. Sekalipun hanya sedikit kesadaran yang memasuki alam semesta virtual, jejak kesadaran ini pada dasarnya berbeda dari sebelumnya, sehingga penguasa kota kekacauan dapat mengetahuinya secara sekilas. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, penguasa kota keos bergumam pada dirinya sendiri. Hanya sekitar 3000 tahun telah berlalu sejak Yunhe meninggalkan Pulau Bauhinia dan kembali ke alam manusia untuk berlatih kultivasi. Terlalu cepat, penguasa kota kekacauan tersenyum, matanya penuh kegembiraan. Oke, sangat bagus. Dia merasa seolah-olah beban berat telah diangkat dari hatinya, dan dia tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Sangat mudah bagi seorang jenius untuk mati dalam perjalanan saat tumbuh dewasa. Meskipun penguasa kota kekacauan telah membuat banyak pengaturan, termasuk membekali Yunhe dengan harta karun untuk melindunginya, tidak ada yang berani memastikan bahwa semuanya akan berjalan salah. Sekarang saya akhirnya bisa bernapas lega. Di masa abadi, Yunhe mampu membunuh penguasa kosmik tertinggi dengan mengenakan baju besi harta karun kelas atas. Bagaimana dengan Yunhe sekarang? Pada saat itu, meskipun kekuatan Yunhe sebanding dengan penguasa alam semesta biasa, justru karena monster itulah dia berada dalam periode paling berbahaya. Penargetan alien secara gila-gilaan, apapun risikonya, adalah hambatan terbesar dalam perjalanan pertumbuhan. Untungnya, Yunhe memiliki karakter yang berhati-hati, jadi dia bahkan tidak tinggal di Pulau Bauhinia dan langsung bersembunyi di alam manusia untuk berkultivasi. Kehati-hatian adalah hal yang baik. Lagi pula, Yunhe hanya tinggal satu langkah lagi. Langkah terakhir ini hanyalah kurangnya inspirasi. Mungkin peluangnya lebih besar di Pulau Bauhinia, tapi kembali ke wilayah manusia adalah cara yang paling aman. Sekalipun dibutuhkan 1 juta tahun lagi, bagaimana dengan puluhan juta tahun? Di mata makhluk seperti penguasa kota keos, itu hanya menjentikkan jari dan tidak layak untuk disebutkan. Namun, Yunhe membutuhkan lebih dari 1000 tahun untuk berhasil menjadi penguasa alam semesta. Kamu telah tumbuh menjadi makhluk super. Penguasa kota keos tersenyum pada Yunhe, dan nadanya menjadi santai. Selamat. Terima kasih, Guru. Busur ini bukan hanya sebagai upacara ucapan terima kasih,
tetapi juga rasa terima kasih yang tulus kepada penguasa kota Chaos atas dukungan diam-diam dan dedikasinya selama bertahun-tahun. Oke, penguasa kota Chaos menerima hadiah itu dengan tenang dan merasa sedikit bersemangat. Dia akhirnya mengajar makhluk super. Kemudian, penguasa kota kekacauan membantu Yunhe berdiri. Bangunlah dengan cepat, bangunlah dengan cepat. Dia memandang Yunhe sambil tersenyum dan bertanya, saya tidak dapat menebak tingkat kekuatanmu yang telah dicapai sekarang. Apakah kamu punya perkiraan kasarnya? Ini pasti sebanding dengan penguasa alam semesta, kata Yunhe tanpa kerendahan hati. Aku tahu kamu bisa menyaingi penguasa alam semesta. Penguasa kota kekacauan menatap Yunhe tanpa berkata-kata. Hanya saja kamu harus tahu bahwa ada kesenjangan besar antara penguasa alam semesta dan penguasa alam semesta. Kesenjangan ini bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara penguasa perang abadi dan raja tak terkalahkan, dan kesenjangan antara yang mulia semesta dan penguasa alam semesta tertinggi, jauh lebih besar. Kata penguasa kota Chaos. Kamu seharusnya mengerti bahwa penguasa alam semesta pada umumnya dibagi menjadi 5 tingkatan, kan? Aku tahu ini. Yunhe mengangguk. Harta paling kuat juga merupakan tingkat ke-6. Bahkan orang terkuat di alam semesta, banyak yang belum memiliki harta karun terkuat. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan ragu-ragu, itu seharusnya sebanding dengan penguasa alam semesta tingkat ketiga. Ini adalah perkiraan Yunhe yang paling konservatif. Penguasa alam semesta tingkat ketiga. Penguasa kota kekacauan mengangguk sedikit. Dengan konfigurasi harta karun Yunhe yang mewah, dia dikatakan sebagai master alam semesta tingkat ketiga, dan dia juga master alam semesta tingkat ketiga teratas. Penguasa kota kekacauan tiba-tiba merasa percaya diri. Sudah sulit bagi penguasa alam semesta tingkat ketiga untuk jatuh ke alam semesta asli. Secara umum, menurut aturan umat manusia, jika Anda menjadi penguasa alam semesta, ras Anda akan memberikan harta dengan nilai harta tingkat atas. Ketika saatnya tiba, penguasa kota Chaos akan menyarankan agar Yunhe memilih harta karun tipe istana. Jika Anda hanya memilih harta karun tipe istana tingkat tinggi, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bahkan jika itu tidak cukup, penguasa kota Chaos dapat membantu menambahkan beberapa, atau Yunhe dapat menyumbangkan beberapa harta yang tidak terpakai ke klan, yang hampir cukup. Namun, Yunhe tetap perlu menggunakan prestasinya untuk membuktikan bahwa dirinya sudah menjadi penguasa alam semesta. Lagi pula, kecuali penguasa kota kekacauan dan pendiri kapak raksasa, penguasa alam semesta umat manusia lainnya, termasuk ras alien itu, semuanya percaya bahwa Yunhe sudah menjadi penguasa kosmik, dan begitulah cara dia bisa memiliki surga seperti itu, menentang kekuatan. Memikirkan hal ini, penguasa kota kekacauan segera membuat pengaturan. Kebetulan ada masalah kecil, dan penguasa kota kekacauan awalnya berencana untuk pergi ke sana secara langsung. Sekarang, biarkan Yunhe melakukan perjalanan ini. Ngomong-ngomong, beri kejutan pada alien itu. Aku punya sesuatu yang perlu kamu datangi, kata penguasa kota Chaos. Guru, tolong beritahu saya. Jarang sekali guru penguasa kota Chaos meminta instruksi, jadi Yunhe tentu saja menurutinya. Penguasa kota Chaos memandang Yunhe sambil tersenyum, dan sangat puas dengan reaksi Yunhe. Dia setuju bahkan tanpa bertanya. Dari sini terlihat bahwa Yunhe bukanlah tipe serigala bermata putih. Ini tentang Luo Feng. Penguasa kota Chaos tersenyum. Luo Feng, Yun, dia mengangkat alisnya. Setelah si kecil Luo Feng kembali dari medan perang di luar wilayah, dia pergi tanpa henti ke alam rahasia alam semesta. Dia saat ini berada di alam rahasia Wuhua. Penguasa kota Chaos menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yah, aku tahu ini. Luo Feng memberitahuku sebelum berangkat. Yunhe mengangguk, mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Dia entah bagaimana menyinggung King Yin Kou dan Zi Yin Kou, dan ditangkap serta dipenjarakan di penjara es. Zi Yin Kou dan King Yin Kou ini termasuk dalam kelompok kehidupan khusus. Tapi untungnya, inti aslinya tertinggal di dunia luar, dan orang yang dipenjara di penjara es hanyalah tiruan. Yunhe mengangguk, hanya satu klon yang dipenjara, dan inti aslinya tertinggal di dunia luar, jadi tidak berbahaya. Dia juga tahu bahwa ini adalah ujian dan kemarahan Luo Feng oleh tamu gunung. Luo Feng tidak dalam bahaya jatuh, jadi dia sendiri tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia menganggap penjara es sebagai tempat pelatihan dan peningkatan.
Dia berencana menghabiskan puluhan ribu tahun untuk bertarung dengan tahanan asing yang dipenjara. Teruslah berjuang sampai kamu mengalahkan semua tahanan di penjara S, selesaikan aturan yang ditetapkan oleh King Yinkou dan Zi Yinkou, dan gunakan kekuatanmu sendiri untuk keluar dari masalah penjara setidaknya setingkat raja. Ada beberapa ras asing, termasuk raja tak terkalahkan. Bagi Luo Feng, ini memang tempat yang bagus untuk mengasah dirinya sendiri. Penguasa kota Chaos juga menghela nafas. Luo Feng mulai menarik perhatian penguasa kota kekacauan, dan perhatian ini menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Sekarang Yunhe telah tumbuh dan menjadi makhluk super, penguasa kota kekacauan mulai fokus pada Luo Feng. Di antara murid langsung penguasa kota kekacauan saat ini, Luo Feng adalah yang termuda dan terlemah. Layaknya orang tua, ketika anak-anak lain sudah beranjak dewasa, dengan sendirinya segala pikiran mereka akan mulai tertuju pada pengasuhan anak bungsu. Dan Luo Feng memang tampil baik. Bakat, pemahaman, kemauan, dan aspek lainnya selalu memuaskan penguasa kota Chaos. Meskipun dia tidak sebaik Yunhe, dia tetaplah monster yang tiada taraf, sebanding dengan mantan Kedi. Dia memiliki karakter yang tegas dan penuh semangat juang. Dia hanyalah seorang penguasa dunia, namun dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan raja-raja yang tak terkalahkan itu. Meskipun 5 raja tak terkalahkan yang dipenjara di penjara es hanya dapat dianggap sebagai raja semu yang tak terkalahkan, bagaimanapun juga, harta di tubuh mereka terlalu langka dan hartanya tidak cukup. Mereka jauh lebih rendah daripada raja tak terkalahkan seperti Raja Zenyan. Tapi Luo Feng hanyalah seorang Realm Lord, dan mampu melakukan ini sudah sangat sulit dipercaya. Tapi Luo Feng tiba-tiba mendapatkan bagian dari perintah warisan Dewa Binatang di penjara es. Setelah mendapatkan perintah warisan Dewa Binatang, si kecil ini menjadi tidak sabar, dan dia tidak tahan lagi tinggal di penjara es selama puluhan ribu tahun. Sekarang dia saya ingin keluar dan pergi ke tempat warisan untuk menerima warisan. Tuan Kota Chaos tersenyum. Haha, Yun dia juga tertawa. Bagi Luo Feng, yang mengikuti jalur Dewa Binatang Langit Emas, pelatihan apa yang lebih menarik baginya daripada warisan Dewa Binatang? Perintah warisan Dewa Binatangnya berasal dari seorang raja bernama Wudi dari klan monster. Dia mendapatkannya dari pihak lain dengan akun anonim di alam semesta virtual. Raja klan iblis yang tak terkalahkan adalah milik klan serigala surgawi. Yunhe tersenyum. Bukankah itu hanya anak kecil? Penguasa kota kekacauan juga menggelengkan kepalanya dan tertawa. Klan Sirius sepertinya berselisih dengan Yunhe. Singkatnya, mereka mungkin tidak akan beruntung lagi. Sirius kecil mungkin telah menghubungi mata-mata iblis yang bersembunyi di umat manusia saya melalui akun anonim di alam semesta virtual, dan telah mengirimkan berita itu kembali ke klan iblis. Sirius kecil terjebak. Penjara es telah berada di penjara es selama bertahun-tahun tanpa akhir. Meskipun sekarang tidak terkalahkan, saat itu masih sangat lemah. Klan monster tidak dapat sepenuhnya mempercayai kata-katanya. Akan lebih baik jika mengirimkan orang kuat dengan level penguasa alam semesta untuk memancing orang penjara es. Jika dikirim penguasa alam semesta sungguh luar biasa. Tidak peduli apa, bahkan jika penguasa serigala datang ke sini secara langsung, mungkin tidak ada yang dapat Anda lakukan. Token warisan Dewa Binatang ini bernilai harta biasa, belum lagi Luo Feng sekarang. Pikiranku mengembara, dan aku sudah lama memikirkan tentang tempat warisan. Tidak ada gunanya tinggal di penjara es. Aku ingin kamu pergi dan membawa Luo Feng kembali. Cukup sekali keluar, tidaklah buruk untuk mendapatkan perintah warisan Dewa Binatang, kata penguasa kota Chaos sambil tersenyum. Ya, Yunhe mengangguk, kalau begitu aku akan pergi ke alam rahasia Wuhua. Mungkin aku akan mendapatkan lebih dari satu bagian dari perintah warisan Dewa Binatang. Jika klan iblis mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa alam semesta, kamu bisa menekan semuanya. Bawa kembali, itu seharusnya tidak sulit bagimu, Chaos City Lord tersenyum. Dengan kekuatan Yunhe, mudah untuk menekan penguasa alam semesta. Alasan mengapa penguasa kota kekacauan mengizinkan Sirius kecil menggunakan akun anonim untuk mengirimkan pesan tanpa berusaha menghentikannya adalah karena dia sedang memancing, bukan? Jika tidak, jika penguasa kota Chaos mengetahui hal ini, dia hanya perlu memikirkannya, dan akun pembawa akan segera dibatalkan. Kita semua berasal dari ras puncak. Kakak laki-laki, apalagi saudara kedua,
apakah Anda hanya boleh menargetkan ras manusia saya yang jenius, dan ras manusia saya tidak akan membalas? Tuan alam semesta, dalam karya aslinya, penguasa Sirius datang sendiri. Sudut mulut Yunhe melengkung. Tuan Sirius mendengus. Kalau begitu aku akan berangkat sekarang. Saat kamu tiba di alam rahasia Wuhua, jangan muncul terburu-buru. Tunggu sampai orang kuat dari klan iblis tiba sebelum kamu mengambil tindakan. Guru, jangan khawatir, saya tahu. Perjalanan ini pasti akan memberi Anda kejutan. Ada dua anak kecil, besar dan kecil. Mari kita satukan kembali dan berikan kepada Anda sebagai hewan peliharaan. Oh, kalau begitu aku harus menunggu dan melihat. Penguasa kota Chaos juga tersenyum. Kalau begitu aku pergi dulu. Yunhe membungkuk sedikit, dan kemudian kesadarannya langsung terputus dari alam semesta virtual. Kenyataannya, Yunhe sudah mulai bergerak. Pertama, dia berteleportasi langsung melalui kerajaan Dewa Karu, mencapai titik koordinat teleportasi yang paling dekat dengan alam rahasia Wuhua, dan kemudian berteleportasi ke alam rahasia Wuhua. Penguasa kota kekacauan melihat sosok Yunhe yang menghilang, berbalik dan menatap Pulau Guntur, dengan harapan di dalam hatinya. Selama perjalanan ini, Yunhe membawa kembali Luo Feng. Jika dia bisa menekan dan mengembalikan monster penguasa kosmik, itu akan menjadi panen yang bagus. Memikirkan Luo Feng, penguasa kota Chaos merasa sedikit sakit kepala. Pertemuan kebetulan murid muda ini memang sangat luar biasa. Sangat disayangkan tinggal di satu tempat selama 10.000 tahun dengan keberuntungan seperti itu. Jika Luo Feng diizinkan pergi ke tempat warisan sekte dewa leluhur, dia mungkin memiliki peluang lebih besar dan keuntungan. Lagi pula, sejak dia menjadi muridnya, Luo Feng telah mampu memberikan kejutan kecil kepada penguasa kota kekacauan berulang kali, kemanapun dia pergi. Hanya saja Luo Feng bersikeras untuk mengambil jalur seorang guru spiritual dan sesama seniman bela diri, yang membuat penguasa kota Chaos sedikit pusing. Penjara es adalah harta penyegel tingkat puncak. Ini adalah kehidupan yang istimewa, harta King Yin Kou, penguasa alam semesta. Di penjara es, jauh di dalam salju neraka es timur, di sarang Luo Feng, urutan warisan para dewa binatang telah diperoleh. Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Saya tidak menyangka bahwa sekte dewa leluhur akan begitu kuat. 8 dewa binatang, saudara Yun telah mengunjungi leluhur sekte dewa sebelumnya. Luo Feng teringat 2000-an tahun yang lalu, ketika dia berada di bumi, Yunhe pernah menyebut kultus dewa leluhur pada dirinya sendiri. Kekuatan terbesar di alam semesta. Ngomong-ngomong, ada juga Raja 7 Pedang. Kolam emas yang dia ambil di Menara Bintang saat itu memiliki patung dewa binatang di atasnya. Luo Feng tiba-tiba muncul di benaknya Raja Kematian Klan dalam adegan di mana dia memimpin orang-orang kuatnya untuk menyerang Raja 7 Pedang secara diam-diam. Raja 7 Pedang mengeluarkan kolam emas khusus. Itu pasti berhubungan dengan agama dewa leluhur. Sepertinya 7 Raja Pedang juga menerima warisan dari agama dewa leluhur. Luo Feng menjadi semakin bersemangat. Aku juga ingin melihat apa yang dimiliki agama dewa leluhur tempat warisan dewa binatang tingkat tertinggi itu seperti. Petik 2. Sirius, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Luo Feng mendongak, dengan senyuman di wajahnya. Aku ingin tahu apakah kamu, Sirius, bisa lebih mampu mengundang seseorang dari klan iblis muncul. Guruku, penguasa kota kekacauan. Petik 2. Jauh di dalam wilayah klan iblis. Di langit berbintang yang tak berujung, sebuah istana digantung, dikelilingi oleh api berbagai warna, mengelilingi istana. Bentuk istana ini juga mirip dengan nyala api yang memadat. Istana itu sunyi dan mati. Di alun-alun besar di depan istana, cahaya dan bayangan kabur tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan kemudian mengembun menjadi serigala biru yang panjangnya sekitar 10 km. Ketua, Serigala Cian bersujud dengan hormat. Di istana api yang memadat ini, patung yang menyerupai mata tiba-tiba berkedip, dan seluruh istana mengeluarkan suara menderu, ada yang ingin kukatakan. Penguasa serigala surgawi sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, dia bosan. Yang Mulia Tianhua meninggal terakhir kali di alam leluhur misterius dan menderita kerugian besar. Meskipun dia dibangkitkan dengan membalikkan ruang dan waktu, semua harta di tubuhnya tertinggal dan jatuh ke tangan manusia Lord Black Hole. Saat ini, Yang Mulia Tianhua hanya memiliki baju besi biasa yang berharga untuk melindunginya, dan kekuatannya telah sangat berkurang.
Dia bersembunyi jauh di dalam wilayah klan iblis dan berkultivasi, dan dia tidak pernah berani keluar lagi. Hanya baju besi harta karun biasa ini, penguasa serigala surgawi membayarnya dari kantongnya sendiri. Ketua, saya baru saja menerima kabar dari murid saya. Murid ini adalah murid yang saya ambil ketika saya pertama kali menjadi penguasa alam semesta. Saya paling optimis tentang dia. Namun, tidak lama setelah dia menjadi murid saya, dia menghilang. Qian Sirius berkata dengan hormat, namanya Sipua. Aku, kata penguasa Sirius dengan gemuruh, aku kenal dia. Dia sudah lama ada dalam daftar pembalik ruang dan waktu membalikkannya. Waktu dan ruang membangkitkannya. Namun gagal dan dia tidak bisa dibangkitkan. Awalnya saya mengira dia dikendalikan oleh jiwa orang kuat lain, tapi ternyata dia masih hidup. Meskipun dia masih hidup, tidak sekuat dia sekarang, dia menghilang. Sebagai seorang jenius baru di klan Sirius, dia begitu kuat sehingga dia memenuhi syarat untuk dibangkitkan oleh klan dengan membalikkan ruang dan waktu. Sangat disayangkan kebangkitannya gagal, dan secara alami dilupakan begitu saja. Inilah keuntungan memiliki kelompok penguasa alam semesta. Hal ini dapat terus-menerus membangkitkan para jenius dalam kelompok, memungkinkan kelompok untuk terus melahirkan orang-orang yang kuat, dan menjaga akumulasi dan warisan kelompok. Saya mendapat berita tentang dia. Qian Sirius berkata dengan hormat, dia sekarang berada di penjara es di alam rahasia Wuhua. Dia telah terperangkap di penjara es selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tapi itu Ziyankou, penjara es King Yankou. Tanya penguasa serigala surgawi. Ya, ketua. Qian Sirius bersujud dengan hormat, dia dipenjara di penjara es tanpa sumber daya dan tanpa bimbingan yang kuat. Sekarang dia telah berkultivasi ke tingkat menjadi raja yang tak terkalahkan. Menjadi raja yang tak terkalahkan. Sedikit kejutan dalam suaranya. Dia tidak berani berbohong. Qian Sirius melanjutkan, ketua, saya ingin menyelamatkan murid saya. Namun, menghadapi Yang Mulia King Yankou dan Yang Mulia Ziyankou, terutama Ziyankou yang mulia adalah satu dari 72 jenderal ilahi dari Sekte Dewa Leluhur. Saya tidak yakin dia dapat mengambil kembali murid saya. Petik 2. Jadi, saya ingin meminta Yang Mulia Tianhua untuk maju, tetapi saya khawatir Yang Mulia Tianhua tidak akan memberikan saya wajah, jadi tolong beritahu pemimpinnya, Yang Mulia Tianhua. Petik 2. Yang Mulia Tianhua adalah penguasa alam semesta yang tua dan tertinggi. Meskipun dia meninggal ribuan tahun yang lalu, seekor unta kurus lebih besar dari seekor kuda. Jika dia dibiarkan mati, jika dia maju, saya yakin Yang Mulia Ziyankou juga akan memamerkan wajahnya. Jika Tianhua maju dan diintimidasi oleh klan iblis saya, maka Yang Mulia Ziyankou pasti tidak akan berani menyangkal mukanya. Tianhua, lupakan saja, kata penguasa serigala surgawi. Ia tidak berani membiarkan Tuan Tianhua keluar berkeliaran di negara bagian ini. Jika dia bertemu musuh, dia akan mendapat masalah. Karena dia adalah raja yang tak terkalahkan dari klan Sirius saya akan pergi ke sana secara langsung. Ketua, apakah Anda akan pergi sendiri? Sirius biru sangat gembira saat mendengar ini, dan dia berlutut dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Sipua tahu, saya pasti akan pergi ke sana secara langsung. Saya sangat gembira, bersyukur dan merasa terhormat. Petik 2. Saya sudah lama tidak bertemu Ziyan itu, tetapi dia berani memenjarakan jenius tak terkalahkan dari klan Tianlang. Dewa suasana hati Tianlang sedang buruk akhir-akhir ini, jadi dia pergi mencari Si. Tiba-tiba, di sekitar istana gantung ini, bola-bola api sebesar bintang mulai terbang menuju istana dengan cepat. Setiap nyala api dengan cepat menyusut saat mendekati istana, berubah menjadi nyala api yang mekar. Nyala api ini dengan cepat menyatu dengan ukiran api di permukaan istana. Saat api ini menyatu, aura seluruh istana mulai menjadi semakin kuat. Dalam sekejap, nyala api berbagai warna yang tak terhitung jumlahnya di sekitar istana menghilang, sementara patung api yang mengeras di istana itu sendiri samar-samar dikelilingi oleh api. Ini adalah harta karun istana tingkat tinggi. Melihat ini, Qian Sirius diam-diam merasa iri. Istana ini, itu adalah harta terbesar dari seluruh klan Sirius, Istana Sirius. Ini adalah harta karun yang diperoleh Lord Sirius tak lama setelah kelahiran alam semesta. Aku pergi. Petik 2. Seluruh istana menghilang begitu saja. Di langit berbintang ini, hanya serigala Qian yang tersisa mengambang di sana. Mata hijaunya penuh kegembiraan,
pemimpin akan pergi ke sana secara langsung, dan dia pasti akan membawa si buah kembali. Alam rahasia Wuhua, sabuk bintang penjara es. Sebuah istana megah yang diselimuti api tak berujung muncul dari udara tipis. Saat istana ini muncul, tampaknya menjadi inti dari seluruh sabuk bintang penjara es. Tekanan yang sangat kuat dan arogan menyelimuti seluruh sabuk bintang penjara es. Makhluk lemah dan istimewa yang bermain di sungai Star Belt di penjara es bintang, Kou, semuanya gemetar ketakutan. Tuan Sirius, mengapa repot-repot menindas orang-orang kecil ini? Satu ungu, satu cian, dua aliran cahaya melintasi langit dan terbang di depan istana gantung ini. Hah, kalau aku datang, dia harus bersujud dan menghormatiku. Sebuah suara menggelegar datang dari istana, membawa rasa ketidakpuasan dan keagungan yang mendominasi. Sosok besar yang dikelilingi api perlahan keluar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.